Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 1914200100 dari kelas UBD 1A. Di video kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Ratu Aulia, SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Di dalam pembahasannya akan meliputi yang pertama pengertian dan ciri negara hukum, yang kedua makna Indonesia sebagai negara hukum, yang ketiga prinsip negara hukum Indonesia, yang keempat pengertian dan ciri HAM, yang kelima hubungan negara hukum dan HAM, yang keenam yaitu penegakan HAM di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian negara hukum, yaitu kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup 3 ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, di negara hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, yaitu trias politika atau demi kepastian hukum. Keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, yaitu mampu menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Yang kedua, adaptif, mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Dan yang ketiga, progresif, yaitu berorientasi kemajuan perspektif masa depan. Selanjutnya ada dasar negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang 1945, 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. 2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR. Keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau biasa disebut eksekutif. Kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi
dan kewajiban dasar manusia. Oke, selanjutnya pengertian dari HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yaitu apa sih ciri khusus dari HAM? Yang pertama, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang keempat, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia, untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. 5 HAM secara umum. Yang pertama, hak asasi yang memperoleh perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan. Yang kedua, hak asasi politik. Ketiga, hak asasi pribadi. Keempat, hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi ekonomi. Selanjutnya, hubungan negara, hukum, dan hak asasi manusia. Yang pertama saya rangkum yaitu yang pertama, hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara diktator. Yang kedua, perlindungan terhadap HAM pada negara hukum terwujud dalam konstitusi dan undang-undang, dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan. Program penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ada 3 agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Nah, untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam penegakan HAM meliputi partisipasi aktif daerah dalam penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 sampai 2009 dan sebagainya. Yang kedua, dukungan aktif daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, biasa disingkat RANHAM, sebagai gerakan nasional. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.